Salam Kerahiman. Hari ini 30 Januari kita akan baca dari 699. Nomor ini adalah nomor yang paling lengkap bicara tentang pesta kerahiman. Kita tahu ya, pesta kerahiman tahun ini akan diadakan pada bulan April. Maka mari kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pesta kerahiman tersebut. Kita siapkan hati kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 699. Sekali peristiwa aku mendengar kata-kata ini. Putriku, katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku dan aku meluapkan seluruh samudra rahmat ke atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kerahimanku sepanjang segala masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. 699 ya, kita baca satu persatu itu semua yang dikatakan oleh Yesus yang berkaitan dengan pesta kerahiman. Putriku, katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Kita coba bayangkan ya, kalau Tuhan bilang sama Suster Faustina di waktu itu sekian puluh tahun yang lalu, aku ingin katakan hal ini kepada dunia tentang kerahimanku, kepada dunia, bukan lingkup sekitar, bukan lingkup kota tertentu atau aktivitasnya Suster Faustina, tapi Yesus minta kepada dunia. Kayaknya nggak masuk akal ya, tapi itulah yang mungkin juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Yesus mau kita berkarya besar, berkarya jauh, bukan hanya senang di zona nyaman, di comfort zone kita. Tuhan mau pakai kita untuk sesuatu yang lebih. Dan di sini artinya Yesus sasarannya bukan hanya lingkup kecil, bukan hanya lingkup lokal, tapi sasaran Yesus adalah seluruh dunia. Seluruh dunia yang sudah maju, yang masih berjuang, yang juga mungkin termasuk yang terbelakang, semuanya ya menjadi target daripada kerahimannya Tuhan. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malang. Aku ingin, kita tahu ya, dengan jelas Yesus katakan aku ingin agar pesta kerahiman itu diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia ingin supaya pesta ini menjadi tempat pernaungan dan pengungsian. Contoh, berapa hari yang lalu saya dengar ya di TV bicara tentang bencana alam. Ada di Sulawesi Barat. Terjadi gempa menyebabkan longsor, dan longsor itu menyebabkan bangunan-bangunan runtuh. Banyak orang yang juga ada di dalam bangunan itu tertimbun. Ada yang selamat, ada yang sakit, luka,
ada yang juga meninggal. Sementara yang selamat, dia juga nggak mau stay di sana terus kan, takut ada gempa susulan, takut ada longsor susulan, sehingga mereka mengungsi. Mengungsi otomatis nggak ada persiapan. Apa aja yang bisa dibawa, dan mungkin malah nggak bawa apa-apa. Yesus juga mau diadakan pesta kerahiman ini sebagai tempat pengungsian orang-orang yang ngungsi, orang yang nggak siap, orang yang butuh, orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, orang yang miskin, orang yang menderita. Dia mau pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pernaungan, tempat berlindung. Kalau rumahnya kena gempa, rumahnya kena longsor, otomatis rumahnya hancur. Dia nggak punya lagi rumah untuk bernaung. Maka dia harus pergi ke satu tempat penampungan supaya mereka ada tempat untuk bernaung. Nah, Yesus juga mau mereka semua yang sedang menderita, yang susah, yang putus asa, yang berdosa, datang ke pesta kerahiman sebagai tempat pernaungan dan pengungsian. Semua jiwa, nggak dibedakan. Tapi khususnya Yesus jelas-jelas bilang, pesta kerahiman ilahi itu khususnya untuk pendosa. Lebih jelas lagi, pendosa yang malang. Selain gempa bumi, kita juga tahu ada banjir ya, banjir rob di mana-mana. Mereka semua nggak dalam keadaan siap. Banyak hal yang terjadi mendadak. Nggak ada persiapan, juga ada goncangan jiwa, ada ketakutan, ada trauma karena mengalami hal tersebut. Mereka itulah yang perlu kita bawa kepada Tuhan, khususnya dalam pesta kerahiman ilahi. Jadi kita yang tidak mengalami bencana tersebut, kita yang sudah tahu kerahiman Tuhan, kita yang tahu tentang Allah yang baik dan kita sudah merasakan kerahiman Tuhan, maka itulah tugas kita untuk mengajak mereka, membawa mereka bahwa ada tempat pernaungan, tempat pengungsian untuk mereka yang membutuhkan. Kita perlu punya hati, kita perlu perhatian, dan kita juga mungkin perlu korban materi, korban waktu untuk supaya semakin banyak orang datang ke pesta kerahiman. Dan Yesus pesan, khususnya pendosa yang malang. Kita sering, dalam tanda kutip, mengabaikan orang yang berdosa ya. Apalagi kalau dosanya sama kita ya. Biarin aja, syukur aja. Dia jahat sih, dia berdosa sih. Ya kan? Kita lebih memperhatikan orang yang kita kasihi, yang saudara kita, keluarga kita ya. Tapi dalam hal ini Yesus mau bilang, khususnya pendosa yang malang. Nah, mari kita mulai merubah mindset kita. Yang harus kita perhatikan justru adalah mereka-mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pesta kerahiman ilahi tersebut, membutuhkan rahmat dari Tuhan yang akan Tuhan curahkan dalam pesta kerahiman ilahi. Pesta ini khusus untuk pendosa yang malang. Karena Yesus katakan lebih lanjut, pada hari ini terbukalah lubuk kerahimanku. Tuhan ada lubuk kerahiman dan dikatakan pada hari itu terbuka lubuk kerahimannya dan aku meluapkan apa yang ada di dalam itu, diluapkan, dikeluarkan, dimuntahkan seluruh samudra rahmat kepada jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jadi di sekitar kita, di seluruh dunia banyak orang yang membutuhkan Tuhan, tapi mereka nggak bisa menerima rahmat yang Tuhan berikan karena mereka nggak menghampiri sumber kerahiman Tuhan. Kenapa mereka nggak menghampiri? Karena mungkin mereka nggak tahu. Karena mungkin mereka takut. Dosanya banyak. Karena mungkin dihalang-halangi oleh kita-kita tanpa kita sadari. Nah, hari ini kita diberi satu masukan oleh Tuhan bahwa pesta kerahiman khusus untuk pendosa yang malang dan Tuhan akan memberikan samudra rahmat yang banyak sekali untuk jiwa-jiwa yang menghampiri, yang datang, yang menyiapkan diri, yang memang berharap pada kerahiman Tuhan.
sumber kerahimanku, dikatakan oleh Tuhan ya. Sumber kerahimanku itu adalah lubuk kerahimannya Tuhan, lubuk terdalam dari hati Allah, dan lubuk itu terbuka sejak tombak menusuk lambungnya Yesus pada waktu Yesus disalib. Lubuk kerahimannya itu terbuka, dan pada pesta kerahiman ini terbuka lebar dan Tuhan meluapkan, memuntahkan semua yang ada di dalam lubuk kerahiman Tuhan. Dan buat kita semua tahu, sumber kerahiman Tuhan, salah satunya yang terpenting adalah sakramen tobat. Karena Yesus katakan lebih lanjut, jiwa yang mengaku dosa artinya pergi ke sakramen tobat, mohon ampun atas segala pelanggaran, atas segala kesalahan, dosa, dan kelalaiannya. Dan dalam sakramen tobat tersebut, dia memperoleh pengampunan. Jadi Yesus katakan, kalau jiwa itu mengaku dosa, menjadi bersih, dan menerima komuni kudus pada pesta kerahiman, maka jiwa tersebut akan memperoleh indulgensi penuh, yaitu penghapusan dosa dan hukuman. Dan ini adalah hadiah yang luar biasa yang dibutuhkan oleh kita setiap manusia, karena sekarang hidup di dunia kan suatu perziarahan saja, bukan target akhir. Target akhirnya adalah kematian. Setelah kita mati, kita akan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Kita butuh rahmat ini, indulgensi penuh. Jadi, untuk dapat rahmat yang melimpah tadi, syaratnya kita perlu mengakui dosa kita supaya dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Supaya menjadi suci, menjadi bersih, dan menerima komuni. Terima Yesus masuk ke dalam hati kita, bertahta dalam hati kita, dan kita dikuasai oleh Tuhan. Yesus ada dalam aku dan aku ada dalam Dia. Katakan lebih lanjut oleh Yesus, pada hari itu terbukalah semua bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Jadi tadi dikatakan terbuka lubuk kerahiman, sekarang Yesus pertegas lagi. Terbukalah pintu bendungan ilahi. Kalau kita bayangkan air di suatu danau, dibendung, ditutup, yang pengaliran airnya itu diatur sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk irigasi tanaman padi. Di waktu tertentu pintu itu dibuka supaya air ini mengalir untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar tersebut. Tapi kalau sudah nggak perlu ya kita tutup lagi. Begitu pula bayangan ini, bendungan ilahi itu adalah suatu tempat, kita bayangkan ya sebagai satu tempat, di mana tempat menampung rahmat-rahmat Tuhan. Karena disebut bendungan ilahi, bukan bendungan air ya. Dan Yesus katakan, pada pesta kerahiman, pintu bendungan itu dibuka. Berarti, ada waktu-waktu tertentu ditutup kan? Pada hari pesta kerahiman ilahi, pintu bendungan itu dibuka, untuk mengalirkan rahmat. Apa yang ada di dalam bendungan ilahi itu dialirkan, dikeluarkan karena pintunya dibuka. Inilah saatnya rahmat yang sudah dibendung itu, yang sudah dikumpulkan itu, pada pesta kerahiman ilahi disebarluaskan, diberikan dengan cuma-cuma. Kalau contoh lagi yang lebih gampang, selain bendungan irigasi, bendungan air irigasi, kita mungkin tahu juga kalau di Indonesia ada hari amnesti. Misalnya 17 Agustus, pemberian pengurangan hukuman pada para tahanan. Ya, itu salah satu contoh. Jadi pesta kerahiman ilahi adalah hari spesial. Hari spesial yang Tuhan adakan untuk kita semua umat manusia, untuk memperoleh keselamatan. Yesus katakan lebih lanjut, janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku, meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Yesus tahu, karena Yesus juga pernah hidup jadi manusia kan? Jadi memang sebagai manusia kita takut kan kalau ketahuan dosa-dosa kita.
Kita pikir dengan kita diam, kita nggak ngaku dosa, nggak ketahuan. Padahal ya Tuhan tahu. Dan di sini begitu murah hatinya Tuhan, begitu besar kerahimannya, Tuhan mau memberikan lagi satu statement kepada kita manusia berdosa bahwa jangan takut. Walaupun dosamu merah padam, jangan takut, datang padaku. Karena kerahimanku begitu besar. Sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia maupun malaikat yang dapat menyelaminya, yang dapat memahaminya. Kok Tuhan itu begitu baik, kok Tuhan itu begitu murah hati, kok Tuhan itu begitu pengampun. Gak ada yang bisa membayangkan, otak manusia itu gak bisa nerima, gak bisa ngerti. Begitu pula dengan para malaikat. Segala sesuatu yang ada, Yesus katakan ya, muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Yang paling khusus itu adalah pesta kerahiman. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku, ini menjadi satu evaluasi kita juga ya. Yang Yesus katakan, setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Lihat refleksi kita. Apakah kita merenungkan kasih dan kerahimannya Tuhan sepanjang segala masa? Kalau hidup kita dipenuhi dengan merenungkan kasihnya Tuhan, merenungkan kerahimannya Tuhan, fokusnya adalah tentang kasih dan kerahiman, maka itu adalah suatu bukti kita punya jalinan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan terakhir Yesus katakan, umat manusia tidak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada kerahimanku. Ini juga semacam satu masukan, satu pegangan. Sering ya orang katakan, asal saya bisa punya kerjaan yang bagus, punya gaji yang cukup, keluarga yang harmonis, saya bahagia, saya sudah cukup, saya nggak perlu lagi yang lain. Itu sifatnya sementara. Misalnya, kecelakaan, anaknya meninggal, ada kesedihan yang mungkin dia nggak bisa tanggung. Dia ditipu, usahanya bangkrut oleh sahabatnya, belum tentu dia bisa terima hal tersebut. Hal-hal yang terjadi di dunia ini sifatnya fana. Yesus memberitahukan pada kita semua bahwa kita umat manusia nggak bakal merasa tentram. Dengan segala macam itu nggak bakal merasa tentram kalau tidak berpaling kepada sumber kerahimanku. Ini juga bisa dianggap seperti nubuat. Manusia merasa tentram kalau dia hidup dalam kerahiman Tuhan. Kalau dia hidup sehari-hari dalam kerahiman Tuhan. Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah kita mau kenal Allah? Apakah kita mau bersatu dengan Allah yang Sang Kasih dan Sang Kerahiman? Mari kita mulai hari ini ikut kehendak Allah tanpa syarat. Mari kita berusaha menyenangkan hatinya dengan berbuat baik pada sesama. Dan mempersembahkan jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan rahmat Tuhan dalam pesta kerahiman ilahi. Sekarang Januari ya, Februari, Maret, April. Kita akan sama-sama merayakan pesta kerahiman ilahi. Itu aja, kita akan tutup ya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas rahmat-Mu yang luar biasa kepada kami semua, di mana Engkau tak henti-hentinya terus berusaha agar kami boleh mengalami kerahiman-Mu. Dan pada hari ini kami mendapat masukan tentang pesta kerahiman ilahi yang Kau adakan untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami, untuk kami memperoleh rahmat yang paling besar, yaitu rahmat indulgensi penuh daripada-Mu untuk memperoleh pengampunan dosa dan hukuman.
Jamahlah kami Tuhan, berilah kami kepedulian untuk kami juga peduli pada orang-orang di sekitar yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Biarlah melalui doa kami, melalui sikap kami, melalui sharing kami, melalui ajakan kami, melalui cerita kami, mereka bisa tahu tentang kerahiman-Mu dan bersama-sama datang kepadamu dalam pesta kerahiman untuk boleh menikmati rahmat yang Kau berikan kepada kami, yang Kau berikan begitu banyak melimpah untuk kami-kami yang membutuhkan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. atas